ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adil, makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, tanpa kita sadari, tinggal 1 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, dan insya Allah kedepannya kita akan memasuki tahun 2021. Menanggapi tahun baru ini ya, kita semua pasti paham. Kebanyakan dari kita ya, kenapa bisa dibilang senang menghadapi tahun baru? Salah satunya yaitu di menjelang tahun baru biasanya bagi para profesional gitu kan, ataupun bagi para pekerja, mereka mendapat gaji ke-13, bahkan ada perusahaan-perusahaan yang lain gitu, mereka mendapat gaji 14-15 gitu kan. Itu ya tergantung rezeki masing-masing ya, kita syukurilah apa yang ada gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, di momen saat ini gitu, momen detik-detik menjelang tahun baru, pergantian tahun, saya teringat dengan sebuah peribahasa gitu kan. Peribahasa tersebut mengatakan, jadilah seperti padi gitu kan. Jadilah seperti padi, dia semakin berisi, semakin merunduk gitu. Apa sih bisa dibilang relevansinya dengan tema kita kali ini gitu, dengan pepatah ini gitu kan. Saya cuma hanya ingin menyampaikan dan mengingatkan gitu kan, dengan momen saat ini pergantian tahun, bisa dibilang kan ya, kita semakin lama semakin dewasa, dan momen kita yang semakin dewasa tersebut bisa dibilang ya, kita semakin memiliki ilmu pengetahuan, semakin memiliki kebijaksanaan ataupun hikmah gitu kan. Jadi ya, di momen-momen yang bisa dibilang sangat menyenangkan ini. Kenapa menyenangkan ya? Karena memang di momen-momen tahun baru biasanya itu banyak orang berkumpul, dan yang pastinya ya, sifat manusia memang makhluk sosial, mereka suka dengan yang namanya keramaian gitu kan. Terlebih-lebih di keramaian tersebut memiliki acara-acara tertentu gitu kan, yang dapat menyenangkan hati masyarakat, menyenangkan hati mereka gitu kan, masyarakat ataupun warga sekitar gitu kan. Oleh sebab itu ya, memang momen tahun baru ini bisa dibilang sangat menghibur lah, sangat menghibur bagi teman-teman kita semua gitu. Teman-teman kita semua yang mungkin di saat tahun-tahun berlalu gitu kan, di saat bulan-bulan berlalu gitu kan, mereka memiliki beban-beban yang tidak tercapai, yang membuatnya semakin ya tertekan gitu kan. Jadi dengan adanya hiburan-hiburan di malam tahun baru, ya mungkin teman-teman kita itu yang memiliki beban berlebih itu kan bisa agak berkurang bebannya gitu. Dengan cara ya
biasanya kan di acara tahun baru ada kegiatan-kegiatan yang menarik gitu. Salah satu yang paling sangat ditunggu adalah kembang api gitu. Yang dimana mereka pada saat hari-hari biasa saja gitu kan, untuk membeli sesuatu benda mungkin pikir-pikir gitu kan. Pas pula ada momen ini gitu kan, ada momen yang bisa dibilang menghibur mereka gitu loh. Tontonan gratis gitu, mereka tidak perlu membeli kembang api gitu kan. Taulah kita semua harga kembang api itu kan, yang kecil gitu aja bisa puluhan ribu gitu kan. Oleh sebab itu ya, sebenarnya dalam momen ini ya memang juga sih sebagian teman-teman kita agak kurang nyaman gitu dengan kegiatan tahun baru ini gitu. Akan tapi ya kita harus saling memahami gitu. Harus saling memahami ya, sebenarnya itu termasuk prinsip kita masing-masing gitu dalam menjalani hidup gitu loh. Kita melakukan satu hal, kita tahu apa yang kita lakukan gitu. Bukan kita mengikuti suatu acara gitu. Bukan karena memang kita bagian dari mereka gitu kan. Akan tapi ya kita hanya senang melihat suatu hiburan gitu kan. Salah satunya ya acara kembang api gitu kan. Ya saya harapkan ya di sini kita masing-masing saling menghargai gitu. Jadi ya bisa dikaitkan gitu kan dengan peribahasa yang saya katakan tadi gitu. Peribahasa ya, semakin kita memiliki ilmu pengetahuan, semakin kita memiliki kebijaksanaan ya, semakin kita saling bertenggang rasa gitu. Dan juga sesuai dengan peribahasa saya, yaitu tentang padi ini gitu kan. Saya juga di sini ingin menekankan kepada teman-teman saya yang masih bisa dibilang memiliki darah muda, dan mungkin juga ya yang namanya manusia itu sebenarnya tidak ada rasa saya itu darah muda ataupun darah tua gitu kan. Pasti semua usia sangat menyenangi sesuatu hal gitu. Sangat menyenangi suatu hal, tidak tergantung usianya. Coba kita pikir-pikir, pasti demikian gitu kan. Satu contoh ya, ada teman kita ataupun ada suatu hiburan gitu kan. Saat mudanya dia suka gitu. Apa mungkin saat tuanya dia tidak suka hiburan itu juga gitu kan? Pasti kan suka juga gitu. Akan tapi mungkin dikarenakan faktor usianya gitu, dia menahan diri gitu. Oleh sebab itu ya sangat relevan lah gitu, sangat relevan dengan perkataan saya tadi di awal gitu, dengan pepatah padi gitu kan. Jadi teman-teman sekalian yang darah muda gitu, asa saya semua manusia yang sudah akhir balik itu mereka itu memiliki pola pikir yang baik gitu loh. Mereka sudah paham mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Oleh sebab itu ya, di momen tahun baru ini kita semua tidak kita pungkiri, malam-malam tahun baru itu banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang merusak tingkah laku seorang anak manusia ataupun secara agamanya gitu kan, merusak akhlak manusia gitu. Oleh sebab itu di sini dalam video saya ini menjelang tahun baru yang insya Allah sama-sama bisa kita nikmati bersama. Sebenarnya ya kita fokus saja dengan tujuan kita di awal gitu kan, melihat hiburan ya salah satunya kembang api ataupun hiburan-hiburan lainnya gitu loh. Tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merusak diri kita sendiri, merusak orang-orang di sekitar gitu kan, mengganggu orang-orang di sekitar.
kita sudah paham lah, kita sudah paham hal-hal apa saja yang saya sebutkan, yang saya sindir lah istilahnya gitu kan, yang saya utarakan secara kiasan gitu. Kita semua pasti paham gitu. Asal saya tidak perlulah melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut gitu. Dengan kita menikmati acara-acara yang ada gitu, yang bisa dibilang ya yang halal gitu kan. Biasanya kan yang halal itu yang sehat gitu, yang menyenangkan hati dan pikiran gitu kan. Dan yang pastinya juga sesuatu yang baik tersebut, sesuatu hal-hal yang baik gitu kan. Pasti sesuatu hal yang baik itu pasti akan membuat satu frekuensi yang baik juga ke orang-orang sekitar gitu loh. Jadi dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, nanti aktivitas tersebut pun akan mengumpulkan orang-orang yang baik gitu loh. Jangan sampai ya kita masuk ke aktivitas-aktivitas yang buruk gitu loh. Ada yang baik, kenapa cari yang buruk gitu kan? Insya Allah kalau kita melakukan hal yang baik, kita akan bertemu dengan orang yang baik, dan hidup kita pun akan menjadi baik gitu, rekan-rekan sekalian. Pada video saya menggabungkan sebuah video tentang sejarah presiden yang ada gitu. Tentang sejarah presiden yang ada dengan lirik-lirik lagunya yang saya buat ya kan, yang saya sajikan ke rekan-rekan sekalian. Sebenarnya hal tersebut saya lakukan ya untuk mengingatkan kita kembali gitu loh. Mengingatkan kita kembali untuk mengisi kemerdekaan kita ini dengan hal-hal yang baik gitu loh. Bagi saya tidak masalah melakukan suatu acara-acara yang pastinya acara tersebut memang acara yang positif. Dengan acara positif tersebut kita semua pasti akan menjadi satu kelompok yang bisa dibilang dapat menjadi satu kelompok ataupun satu negara yang dapat membangun negaranya gitu. Dengan saya menyajikan foto-foto para pendahulu kita gitu kan, para presiden terdahulu, orang-orang nomor 1 yang ada di Indonesia gitu kan. Kita perhatikan lagi dari masa ke masa mereka, kita ambil hal-hal baiknya gitu loh. Kita ambil hal-hal baiknya, kita gabungkan di momen saat-saat seperti ini gitu loh. Di momen pergantian baru gitu loh. Kita ambil sisi positif mereka, semangat positif mereka, untuk kita jadikan referensi gitu. Karena ya sejatinya maju atau tidaknya sesuatu hal itu tergantung sikap seseorang gitu loh. Maju atau tidaknya seseorang tergantung dengan keputusannya. Jadi dengan kita mengkaji ulang pengalaman-pengalaman para pendahulu kita sudah menekankan kepada diri kita gitu loh, bahwasanya ya kita ini ingin menjadi lebih baik dari mereka dengan cara mempelajari hal-hal baik dari mereka gitu loh. Dan yang hal-hal yang bisa dibilang hal-hal yang terjadi
keburukan gitu. Keburukan yang terjadi pada diri mereka jangan sampai terjadi pada diri kita masing-masing gitu kan. Terlebih-lebih pada negara kita ini gitu. Jadi ya kita di momen tahun baru ini untuk menambah ilmu kita, untuk menambah, ya bisa dibilang untuk menambah kebijaksanaan kita gitu. Yang pastinya kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar ya untuk dipandang orang saja gitu. Akan tapi kebijaksanaan itu ya untuk bermanfaat bagi orang-orang gitu loh. Bukan hanya sekedar untuk dipandang orang, tapi untuk bermanfaat bagi orang gitu kan. Jadi kita ambil lah referensi-referensi yang ada gitu kan. Sudah kita kumpulkan, kita lalu berkumpul dengan orang-orang yang baik gitu loh. Orang-orang yang bisa dibilang lebih berpengalaman pun gitu kan. Kita saling tukar pikiran. Syukur-syukur ya dengan kegiatan kita ya bisa dibilang dengan kegiatan kita yang saling bersilaturahmi, saling mengambil ilmu gitu kan. Dapat mengembangkan minimal walaupun tidak skala besar, skala negara gitu kan. Dapat mengembangkan minimal di skala kecil kita gitu. Rukun warga gitu kan, rukun tetangga. Kita berkumpul, kita cari referensi dari mereka. Terlebih ya dari pendahulu kita yang telah berhasil gitu kan. Bagaimana caranya mengembangkan lingkungan kita gitu. Kalau kita berpikir negara gitu kan terlalu luas sekali gitu. Apa daya kita seorang masyarakat biasa gitu kan yang tidak memiliki kekuasaan, ya kita hanya sekedar membangun lingkungan kita gitu loh. Agar menjadi lingkungan yang baik dan yang pastinya ya. Kan ada juga pepatah itu. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan. Anggaplah di lingkungan kita itu kita sudah menjadi bisa dibilang lingkungan baik gitu. Dan pasti ada lingkungan yang lain ingin mencontoh gitu kan. Lama-lama kan pasti banyak, terakhir terbentuklah satu negara yang kita idam-idamkan gitu loh. Negara yang aman sentosa, adil dan makmur. Semuanya bisa makan, semuanya bisa tinggal di tempat yang nyaman gitu. Saya harapkan demikian ke depannya. Jadi ya, marilah kita masing-masing di momen yang bisa dibilang secara profesional ya memang kita sudah bermusyawarah gitu dengan seluruh negara yang ada. Kita menetapkan tahun Masehi sebagai tahun yang kita ini kan tahun yang kita ambil gitu. Kita ambil untuk dalam kegiatan sehari-hari kita secara profesional gitu loh. Di semua bidang ya kita tidak terlepas dari tahun Masehi. Jadi oleh sebab itu ya sepantasnya ya memang kita tidak masalah bagi saya untuk merayakan tahun baru sesuai dengan prinsip kita gitu loh. Sesuai dengan prinsip kita ya kita tidak ada sedikit pun ingin mengikuti, tidak ingin meniru sesuatu gitu, seseorang, tidak ada. Kita di sini menikmati tahun baru ya memang sudah kita sepakati bersama tahun Masehi adalah tahun kita dalam melaksanakan segala aktivitas ya. Kenapa gitu loh? Kenapa kok enggak kita bisa dibilang ya kenapa kok enggak kita sama-sama senangi gitu loh. Hal-hal yang kita sepakati gitu loh.
Jadi kembali lagi ke pembahasan kita tentang tahun baru ya, tentang tahun baru, tentang mengambil pelajaran dari para pendahulu kita, para pendahulu kita gitu kan. Itu semua saya harapkan, saya pribadi terkhususnya untuk teman-teman saya yang menonton video ini, yang mungkin diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat video saya ini. Marilah kita sama-sama mengisi momen tahun baru ini dengan hal-hal yang positif. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya itu tidak ada gunanya lah bagi saya. Bagi saya pribadi, hal-hal yang negatif itu tidak bermanfaat. Sedikit pun tidak bermanfaat. Masih banyak hal yang baik, kenapa hal yang buruk kita ambil? Jadi teman-teman sekalian, terlepas dari saya menasihati teman-teman sekalian, saya juga di sini menasihati untuk diri saya sendiri sebenarnya. Mari kita sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang bisa membangun bangsa kita ini tanpa ada satupun saling silang pendapat. Silang pendapat itu ya wajar gitu. Akan tapi yang sangat disayangkan, kebanyakan yang terjadi ketika ada silang pendapat itu saling mencaci, saling menjatuhkan, bahkan banyak lagi hal-hal yang lebih parah. Banyak hal-hal yang lebih parah mungkin di luar sana. Hanya sekedar menahankan ego gitu. Merasa dirinya ya paling benar gitu loh. Kalaupun memang di kedua belah pihak ataupun banyak pihak, mereka masing-masing memiliki prinsip yang benar gitu kan. Ya, apa salahnya? Kenapa tidak kita dudukkan semuanya? Setelah itu ya kita berembuk, ya kita simpulkan gitu loh. Dari sekian banyak pendapat-pendapat yang baik kita ambil sebagian untuk mewakili gitu loh. Untuk mewakili ya pendapat-pendapat kita yang kita anggap baik tersebut gitu. Jadi kan selisih pendapat yang terjadi itu tidak menimbulkan kerusakan gitu kan. Jadi ya itu saja sih teman-teman yang ingin saya sampaikan di akhir tahun 2020 ini gitu kan. Sebenarnya saya pribadi sih sebenarnya ingin sekali seperti ya bisa dibilang para senior saya gitu. Para senior saya ataupun yang pastinya para guru-guru saya gitu kan. Mereka sering membuat video tentang ilmu-ilmu gitu. Tentang ilmu-ilmu bisnis gitu kan. Salah satu contohnya ataupun ya salah dua ataupun salah tiga contohnya gitu kan. Ya misalkan membuat video tentang 7 cara untuk menjadi pengusaha sukses di tahun 2021 gitu kan. Atau tema lain gitu. Membuat tema lain, memperbaiki operasional menjelang tahun 2021. Atau ada lagi gitu. Ada lagi meningkatkan profit sales di tahun 2021 gitu. Niat hati ingin sekali seperti itu gitu. Akan tapi ya dikarenakan saya pribadi, saya jujur gitu. Saya jujur ya saya pribadi yang belum sukses gitu loh. Jadi ya untuk membuat video-video tentang ilmu tersebut gitu, saya rasa saya tidak pantas gitu loh. Oleh sebab itu ya
Mungkin insya Allah ke depannya saya fokuskan, saya akan hanya membuat satu minggu tuh 2 video saja gitu. Kalau misalkan ada rezeki bagus, adapun ada rezeki waktu yang pas gitu kan, saya akan membuat lebih 2 video gitu. Akan tapi minimal 2 video. Yang pertama adalah tentang video tentang ceramah agama ya. Sebenarnya sih tidak ceramah agama, video tentang saling mengingatkan di agama saya gitu. Baru yang keduanya video untuk umum gitu, video untuk teman-teman sekalian lah, semua agama bisa melihatnya gitu. Dan yang pastinya video umum ini ya seperti saya bilang tadi gitu, saya belum pantas untuk membuat video-video tentang share tentang ilmu-ilmu gitu. Tapi ya kedepannya saya fokuskan untuk membuat video tentang motivasi saja. Motivasi untuk supaya rekan-rekan sekalian tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan juga ya, pastinya tetap semangat dalam bekerja gitu. Karena ya pernah juga sekali saya mendengar seorang guru berkata, kita harus bisa membedakan antara mentor dan coach gitu kan. Mentor itu biasanya dia memang memiliki pengalaman gitu. Dan dengan pengalaman tersebut dia membagi ilmunya kepada orang-orang. Itu disebut mentor gitu kan. Sedangkan coach yang kalau saya tidak salah ingat gitu kan, dia menyampaikan ilmu yang ada gitu loh. Menyampaikan ilmu yang ada ya dari apa yang didapatkan ya, mungkin dari membaca buku gitu kan. Akan tapi ya saya pribadi khususnya di sini sampai saat ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada khususnya kepada guru-guru saya gitu, saya belum siap untuk menyampaikan ilmu-ilmu khusus gitu tentang bisnis ataupun tentang pekerjaan gitu loh. Karena ya memang saya tidak memiliki pengalaman tersebut gitu loh. Kecuali posisi saya ini posisi yang seorang profesional gitu kan, ataupun minimal saya saat ini sedang bergabung dengan konsultan tertentu gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang ditanya, "Bang, Mas," gitu kan, "Pak, Om," gitu kan. "Abang, Mas," gitu kan, menyampaikan ilmu tersebut sudah dijalankan gitu kan. Ada yang nanya seperti itu gitu. Kalau saya pribadi gitu kan, karena belum memiliki pengalaman, ya bisa dibilang bisa mati kutu saya kan. Akan tapi kalau misalkan posisi saya itu minimal saya sedang bergabung dengan satu konsultan tertentu gitu kan, ya bisa saya sampaikan kepada si penanya ini gitu kan, bahwasanya saya dapat ilmu ya dari hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan saya tersebut gitu kan, konsultan perusahaan di mana saya bekerja gitu kan. Tapi saat ini ya saya masih bisa dibilang belum berpengalaman, jam terbang saya masih sedikit gitu kan. Jadi ya di sini untuk video umumnya gitu saya hanya bisa untuk menyemangati rekan-rekan sekalian. Mau dipanggil tim leader lagi, tidak masalah bagi saya. Yang penting teman-teman sekalian tetap semangat dalam bekerja, tetap semangat dalam beraktivitas. Oke? Tetap semangat. Saya tidak peduli mau diomongi seperti apa, yang penting saya memberikan hal yang baik gitu. Kecuali saya memberikan hal yang buruk, maka sepantasnya saya saat itu juga malu ketika saya diolok-olok gitu kan, ataupun saya dibully gitu. Akan tapi untuk saat ini mungkin hanya itu kemampuan saya untuk memotivasi
agar teman-teman sekalian itu bersemangat dalam menjalani hidup, ya itu saja yang saya lakukan untuk saat ini gitu. Kedepannya mungkin jika saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk menjadi seorang yang lebih profesional lagi ataupun memiliki bisnis yang sudah cukup bisa dibilang skalanya nasional gitu, minimal nggak nasional pun tingkat daerah gitu. Tingkat daerah, saya akan menyampaikan ilmu saya tersebut kepada teman-teman sekalian. Tapi untuk saat ini saya akan membuat video tentang motivasi untuk semangat hidup saja. Itu sajalah yang ingin saya sampaikan ya rekan-rekan sekalian. Saya ingatkan kembali, di tahun 2021, menjelang tahun 2021, di tahun baru, mari kita sama-sama mengisi segala agenda-agenda acara kita dengan hal-hal yang baik. Oke? Jangan lupa nantikan video saya yang selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.